Bab 26. Aku istri sah Tuan Muda. Saat ini, Chika masih berada di kediaman keluarga Sinaga. Dia berada dalam kamar sambil duduk di tepi ranjang memikirkan apa yang terjadi di meja makan tadi. Tidak tenang. Setelah berpikir cukup lama dan menggigit bibir bawahnya sampai memucat, Chika mengeluarkan ponselnya, dan berpikir untuk menelpon Carlos. Namun kemudian dia kembali menyadari bahwa nomor pria itu tak ada di ponselnya tersebut, hanya ada di ponsel rahasianya yang disimpan secara baik di dalam brankas kamar di rumahnya. Maka perempuan itu menghela nafas, mengambil tasnya dan segera keluar dari kamar. Saat ia keluar dari kamar, dia diam-diam mendengar sebuah pembicaraan dari arah samping rumah sehingga Chika mengendap-endap melangkah ke samping rumah dan melihat dari jendela, Sandriana sedang berbicara dengan kepala pelayan. Saya sudah menyelidiki obat tersebut, dan ternyata obat itu ialah obat perangsang yang biasa digunakan di luar negeri untuk menjebak gadis-gadis di klub malam. Tak hanya digunakan pada gadis-gadis, itu juga digunakan pada para pria, dan saya pikir obat itu mungkin diberikan pada Tuan Muda, ucap kepala pelayan dengan sedikit kecemasan melanda wajahnya. Jadi maksudmu obat itu disiapkan Chika untuk diberikan pada Arga? Sandriana mengerutkan keningnya, dia mencoba menebak apa tujuan Chika melakukan hal seperti itu. Namun keraguan-raguan masih tampak di wajah Sandriana, seolah-olah dia tak percaya Chika bisa melakukan hal seperti itu. Beberapa bulan yang lalu saya sempat mendengar Tuan dan Nyonya Muda bertengkar. Mereka membicarakan soal obat tersebut dan Tuan Muda menuduh Nyonya Muda memberikan obat itu padanya. Tuan Muda sangat marah saat itu, dan saya bisa melihat Nyonya Muda tampak menangis menjelaskan semuanya. Mungkinkah? Kepala pelayan menggigit bibir bawahnya. Saat itu dia berpikir bahwa Nyonya Muda adalah orang yang sangat egois dan melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Namun saat ini setelah mengetahui dari Tuan Mudanya sendiri bahwa obat tersebut bukan disiapkan oleh Astin, melainkan oleh Chika, maka sang kepala pelayan entah kenapa merasa kasihan pada Astin dan merasa jijik pada Chika. Jadi maksudmu Chika sengaja melakukan itu untuk memperburuk hubungan Astin dan Arga? Kalau begitu selama ini Astin dan Arga belum pernah berhubungan, apakah Chika memanfaatkan celah itu? Sandriana mengerutkan keningnya, namun beberapa saat dia menggeleng. Chika tidak terlihat seperti orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini, ucap Sandriana langsung berdiri membuat Chika yang mendengarnya langsung berlari meninggalkan tempat itu, dan kembali ke kamarnya. Begitu dia menutup pintu, Chika berdiri sambil bersandar ke pintu, jantungnya berdegup amat kencang, dan rasa cemas memenuhi seluruh pikirannya bahwa mulai hari ini situasinya mungkin akan terbalik. Orang-orang mungkin akan mulai menatapnya dengan aneh dan sebaliknya memperlakukan Astin dengan sangat baik. Berada dalam kecemasan, Chika terkejut saat pintu kamarnya tiba-tiba diketuk oleh seseorang. Tok tok tok. Chika. Suara Sandriana dari balik pintu membuat Chika langsung memperbaiki ekspresinya berusaha bersikap tenang sebelum membuka pintu tersebut. Tante, kata Chika dengan suara yang mengandung kesedihan, tampak sorot matanya begitu lemah menatap perempuan di hadapannya. Kau baik-baik saja? Sandriana bertanya dengan cemas ketika melihat wajah perempuan di hadapannya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Ya, Tante tidak perlu khawatir. Aku juga minta maaf atas keributan yang terjadi di meja makan. Aku sungguh tidak mengira, Astin, Tante,
Kau percaya, kan aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku bahkan baru pertama melihat botol itu saat Astin memberikannya padaku untuk disimpan sebentar. Juga, Carlos yang dimaksud oleh Arga itu, aku sama sekali tidak mengenal siapapun yang bernama Carlos, ucap Chika dengan air mata berlinang di kelopak matanya. Satu kali kedipan saja akan membuat semuanya runtuh ke pipinya. Melihat kerapuhan Chika, mau tidak mau Sandriana akhirnya tersentuh kemah. Dia mengangguk dengan pelan. Tentu saja, Tante percaya padamu. Selama ini kau selalu bersikap baik, tidak pernah melakukan kesalahan apapun, jadi tentu saja Tante mempercayaimu, ucap Sandriana menenangkan Chika. Terima kasih banyak Tante. Chika langsung memeluk Sandriana, menjatuhkan air matanya ke pipinya dengan dada naik turun dengan cepat. Keadaan Chika itu semakin membuat Sandriana merasa lemah. Telah lama dia menganggap Chika sebagai putrinya sendiri sehingga memperlakukan Chika dengan sangat baik. Jadi sedikit saja Chika tampak kelemahan di hadapannya, itu membuatnya merasa begitu terluka untuk perempuan itu. Namun tak diketahui oleh Sandriana, di balik kerapuhan yang dipancarkan itu, Chika tersenyum sambil menatap ke arah foto keluarga di dinding dengan mata penuh kebencian. Tatapannya terfokus pada wajah Astin yang ada di foto keluarga itu. Lihat saja kau perempuan sundal, mulai hari ini aku akan membuat perang di antara kita menjadi sangat tegas dan kupastikan sebentar lagi kau benar-benar berakhir. Ucap Chika dalam hati. Bab 27. Hari ini, Astin memutuskan pergi ke gym. Dia ingin membentuk sedikit otot di tubuhnya sehingga memutuskan untuk berolahraga dan telah memesan seorang pemandu profesional untuk membantunya. Ketika tiba di tempat gym, dia langsung disambut oleh seorang perempuan yang menjadi pelatihnya, dan kemudian mereka mulai pemanasan sebelum akhirnya Astin melakukan beberapa olahraga yang di kehidupan sebelumnya telah menjadi temannya setiap hari. Sepertinya kau sudah biasa melakukannya, sang pelatih bertanya sambil memperhatikan asing yang tampak familiar dengan alat-alat di sana, padahal dari riwayatnya Astin baru pertama kali ini datang ke tempat gym. Selain itu, postur tubuh Astin juga tidak terlihat seperti perempuan yang suka berolahraga, meski telah dikaruniai dengan tubuh yang bagus. Namun tetap saja seseorang yang telah terlatih di tempat kebugaran bisa membedakan mana orang yang suka berolahraga dan mana orang yang memiliki tubuh indah sebagai bawaan lahir. Astin hanya tersenyum mendengar ucapan sang pelatih, lalu mereka mengganti alat olahraga, kali ini untuk melatih otot tangan Astin. Di dekat mereka ada seorang pria yang sedang berlatih, dan begitu melihat kedatangan Astin, dia langsung mengerutkan keningnya. Pria itu bernama Eric. Sebelumnya mereka pernah bertemu dan Eric melihat Astin terus mencuri pandang padanya sehingga membuat Eric merasa risih. Baru saja Astin datang, dia langsung berdiri meninggalkan alat olahraganya dan memilih alat olahraga yang lain. Namun beberapa saat kemudian, sang pelatih kembali meminta Astin untuk berpindah tempat. Kali ini mereka akan melatih otot perut Astin, dan karena ini pertama kalinya Astin datang ke tempat kebugaran, maka hari ini hanya digunakan untuk merangsang otot-otot pada seluruh tubuh Astin agar mulai beradaptasi untuk latihan rutin yang akan mereka lakukan. Astin kembali mendekati Eric, namun Astin sama sekali tidak menyadari kehadiran pria itu, karena dia lebih fokus pada olahraganya ketimbang memperhatikan setiap orang yang ada di sekitar mereka. Namun baru saja berlatih beberapa saat, tiba-tiba Eric menghampirinya. Pria itu berdiri sambil menatap Astin yang sedang berbaring di atas alas olahraga. "Apa yang kau inginkan?" Eric bertanya dengan nada suara yang ketus dan dingin membuat orang-orang di sekitar mereka pun menatap ke arah Astin dan Eric. Sebab bagaimanapun, Eric adalah pria yang tampan,
banyak gadis datang ke tempat itu hanya untuk mencuci mata melihat bagaimana wajah tampan Erik saat berolahraga. Tetapi tidak ada gadis yang berani mendekati Erik secara terang-terangan sebab Erik pun dikenal sebagai pria yang anti-sosialisasi. Dia adalah seorang introvert parah yang menghindari keramaian. Tetapi demikian, Erik terkenal pernah mempermalukan seorang perempuan yang mendekatinya secara terang-terangan dan terus berulang di sebuah acara yang dihadiri oleh orang banyak. Sehingga kali ini ketika melihat Erik tampak mendekati seorang perempuan dengan ekspresi yang tidak nyaman, orang-orang pun menjadi antusias untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Astin yang tidak tahu apa-apa pun akhirnya berdiri. Dia memandang Erik dengan bingung lalu menatap pelatihnya juga. "Apa maksudmu?" tanya Astin dengan ekspresi bingung. "Kau sengaja datang kemari untukmu mendekatiku. Kau mengikutiku kemana-mana dan berusaha menempel padaku seperti seekor parasit. Aku ingat di beberapa waktu yang lalu, kau juga melakukan hal yang sama dengan memaksa temanmu yang bernama Chika itu untuk membantumu mendekatiku. Tidak tahukah kau kelakuanmu yang seperti itu muntah?" Suara Erik begitu dingin, tampak jelas ketidaksukaan di wajah pria itu membuat orang-orang di sana terkejut menutup mulut mereka. Erik benar-benar bukan pria yang bisa didekati secara sembarangan. Dia seperti iblis yang memandang rendah semua orang. Sementara Astin, dia benar-benar bingung. Dia tidak tahu apapun. Bahkan sejak awal dia sama sekali tidak menyadari kehadiran pria itu. "Kau terlalu percaya diri ya?" Astin berbicara dengan penuh rasa kesal. "Memangnya kau setampan apa dan kau sebaik apa dan kau sesempurna apa sampai aku harus mendekatimu? Asal kau tahu saja, aku datang ke sini hanya untuk berolahraga, bukan untuk melihat seorang pria yang bertingkah seperti perempuan sepertimu. Pelatihku juga ada di sini, dia bisa menjelaskan apa yang terjadi. Aku sama sekali tidak tertarik dengan pria sepertimu." Tegas Astin sebelum dia melangkah pergi dengan ekspresi kesal meninggalkan tempat itu. Sang pelatih yang ada di sana menatap Astin. Kali ini dia telah kehilangan pelanggannya. Namun dia tidak bisa mengejar Astin begitu saja. Dia berbalik menatap Erik yang tampak memandangi punggung Astin dengan sorot mata yang dingin. "Saya minta maaf, saya tidak tahu kalau Anda akan tersinggung. Tetapi dari tadi Nona Astin sama sekali tidak mengatakan apapun. Sayalah yang menginstruksikannya untuk mengganti alat dan juga menunjukkan tempatnya. Maaf atas ketidaknyamanan Anda," ucap sang pelatih dengan penuh rasa sesal sebelum akhirnya membungkuk pada pria di hadapannya lalu berlari pergi mengejar Astin. Semua orang di sana kebingungan dengan situasi itu, tetapi Naira yang kebetulan ada di sana, dia tidak tahan untuk berbicara. Dia berlagak sekali. Jelas-jelas dia sengaja mengikuti Erik kemana-mana. Dia pasti telah membayar banyak untuk pelatih itu agar pelatih itu membantunya berbicara. Dasar perempuan penuh tipu muslihat. Jadi dia membayar pelatihnya juga untuk membantunya mendekati Erik. Astaga, barusan itu dia mencoba melakukan tarik ulur ya. Dia pikir itu akan berhasil. Gila sekali, aku tidak menduga bahwa dia bekerja sama dengan pelatihnya untuk melakukan trik murahan seperti itu. Orang-orang mulai berbicara, dan Erik yang mendengar semua ucapan orang-orang itu mengambil botol air minumnya dan bergegas pergi dari sana. Bab 28. Astin meninggalkan gedung dengan perasaan kesalnya. Dia baru berolahraga sekitar 30 menit dan semuanya harus selesai gara-gara kehadiran pria yang menyebalkan itu.
Astin pun langsung membatalkan rencananya menjadi member di tempat itu agar menghindari pertemuan berikutnya dengan Eric dan memilih untuk mencari tempat lain di keesokan harinya. Sambil berjalan ke tempat parkir, Astin menggerutu tanpa henti sampai akhirnya ia melihat seekor anjing kecil yang tampaknya sedang tersesat. Kalung di leher anjing berwarna putih itu menandakan bahwa dia adalah milik seseorang. Astin menghentikan langkahnya bersamaan dengan sang anjing yang berlari mendekat ke arahnya, dan langsung mengelilingi Astin selama beberapa saat. Gok, gok, anjing kecil itu tampak cerewet. Melihat Astin yang tidak bergerak, membuat anjing kecil itu akhirnya merasa bahwa Astin bukanlah orang yang perlu diwaspadai sehingga dia pun langsung menghentikan langkahnya di hadapan Astin dan menatap Astin dengan matanya yang berbinar-binar. Karena anjing itu tampak lucu, Astin tidak tahan untuk berjongkok, dan mengulurkan tangan mengusap kepala anak anjing itu. "Di mana pemilikmu? Apa kau tersesat?" Astin bertanya sambil menatap gemas anak anjing kecil itu. "Gok, gok." Jawaban sang anjing tentu saja tidak dimengerti oleh Astin, namun dia mengulurkan tangannya memeriksa kalung yang ada pada anjing kecil itu, dan mendapati ada sebuah alamat yang tertulis di sana. "Aku akan mengantarmu pulang ke rumah. Ayo kita pergi," ucap Astin langsung membawa anjing kecil itu ke gendongannya dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah mendudukkan anjing kecil itu di kursi samping kemudi, Astin pun menyalakan mobilnya dan segera mengendarai mobilnya keluar dari tempat parkiran. Guk-guk. Sang anjing kembali mengguguk ketika dia melihat mobil pemiliknya, namun orang yang memiliki mobil itu tidak juga muncul. Sementara mobil yang ia tempati terus melaju meninggalkan parkiran membuat sang anjing tampak sedih menatap ke arah mobil mewah milik tuannya itu. "Jangan khawatir, aku akan mengantarmu pulang," ucap Astin. Sang anjing kembali duduk sambil menoleh ke arah Astin, wajah kecilnya menyiratkan kerinduannya terhadap pemiliknya membuat Astin tersenyum. "Kau itu benar-benar lucu, pemilikmu benar-benar beruntung memilikimu. Jangan khawatir, kita akan segera tiba di rumahmu, tidak jauh dari sini," ucap Astin setelah ia melihat maps yang ada di ponselnya, jaraknya hanya 2 kilometer saja. Guk-guk. Sang anjing kembali mengguguk dengan tatapan terus tertuju pada wajah Astin seolah-olah dia mengetahui kalau gadis di sampingnya ini sangat cantik. Astin tersenyum dan merasa begitu terhibur dengan kehadiran anjing kecil itu di dalam mobilnya. Seketika seluruh perasaan kesalnya di tempat gym menghilang dan dia pun memilih memutar musik yang menyenangkan. Begitu musik terputar, sang anjing dengan spontan menganggukkan kepalanya seiring irama musik membuat Astin semakin tercengang dengan kelakuan anjing kecil yang lucu itu. "Hahaha. Nanti aku harus berterima kasih pada tuanmu, kau benar-benar menghiburku setelah masalah yang terjadi di tempat itu." Astin pun membelokkan mobilnya menuju sebuah kompleks perumahan, dan di depan komplek, dia bertemu dengan seorang penjaga yang melakukan pemeriksaan sebelum mengizinkan sebuah mobil memasuki komplek. Astin menurunkan jendela mobilnya, dan melihat sang penjaga kompleks yang langsung membuat anjing kecil di dalam mobil Astin mengguguk. "Gok, gok." Sang penjaga terkejut, tentu saja dia mengenali anjing kecil itu sebab pemiliknya seringkali membawanya bersama mobil dan setiap kali akan memasuki kompleks, anjing kecil itu akan mengguguk pada mereka karena tuannya membiarkan jendela mobil terbuka. "Aku datang mengantar anjing kecil ini pada pemiliknya," ucap Astin membuat sang penjaga menganggukkan kepalanya dan membiarkan mobil Astin lewat memasuki kompleks. "Apa dia kekasih Eric?" Sang penjaga menatap rekannya sambil memandangi mobil mewah yang melaju memasuki kompleks perumahan mereka.
Kompleks perumahan tersebut bukanlah kompleks yang ditempati oleh orang-orang yang terlalu kaya, namun hanya ada satu rumah yang merupakan rumah milik salah satu keluarga kaya di ibu kota. Itu adalah rumah yang berada paling ujung, dan menempati seperempat dari luas perumahan tersebut. Begitu tiba di alamat rumah itu, Astin mengerutkan keningnya melihat rumah mewah yang tampak berbeda sendiri dari rumah-rumah yang lain di tempat itu. Orang kaya mana yang memilih membangun rumah semewah ini di kompleks perumahan seperti ini? Ucap Astin seraya membunyikan klakson mobilnya di depan rumah membuat seorang penjaga gerbang keluar menghampiri mereka. Begitu penjaga rumah tersebut melihat anjing tuannya ada di dalam mobil, sang penjaga sangat terkejut. "Aku datang mengembalikan anjing kecil ini," ucap Astin sambil membawa anjing putih itu kayak gendongannya dan mengangkatnya untuk dikembalikan pada penjaga rumah. Guk guk guk. Anjing kecil itu dengan cepat mengguguk pada penjaga tersebut, sikapnya memperlihatkan ketidaksenangannya. Tampaknya tidak ingin disentuh oleh penjaga itu. Hal tersebut membuat Astin terkejut. "Ada apa denganmu? Aku sedang mengembalikanmu ke pemilikmu tahu." Astin menurunkan anjing kecil itu ke pangkuannya dan terlihat jelas anjing kecil itu langsung meringkuk di pangkuan Astin seolah-olah menghindari sesuatu yang menakutkan. Sang penjaga pun berkata, "Anjing tuan kami memang tidak suka disentuh oleh siapapun selain tuan muda saja. Bagaimana kalau Anda menunggu sebentar sampai tuan muda kembali dan menyerahkannya langsung? Kebetulan dia sedang dalam perjalanan kembali ke sini." Astin tampak berpikir selama beberapa saat sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya dan membiarkan penjaga rumah itu membuka gerbang rumah dan membiarkan Astin melajukan mobilnya ke dalam rumah tersebut. Bab 29. Astin dengan cepat tiba di tempat parkir kediaman Erik. Dering. Astin langsung memeriksa ponselnya, dan melihat panggilan telepon berasal dari Arga. Sebelumnya mereka telah bertukar nomor ponsel, setelah hubungan mereka membaik karena kesalahpahaman yang telah terselesaikan. Astin bahkan telah mendapat sebuah hadiah dari pria itu, sebuah buket bunga yang menjadi permintaan maaf sang pria yang kemudian Astin mengawetkan setangkai buket bunga mawar tersebut yang dicampurkan dengan resin bening dan dipajang di dalam mobilnya. Astin tersenyum melihat setangkai mawar tersebut lalu mengangkat panggilan teleponnya. "Sayang," kata Astin dengan santai meski jantungnya sedikit berdegup kencang. "Kau di mana? Ayo kita makan siang bersama," kata pria dari seberang telepon. "Baiklah, kirimkan alamatnya," ucap Astin guk. Guk. Pria di seberang telepon mengerutkan keningnya ketika mendengar ada suara anjing di dekat istrinya. "Kau membeli anjing?" sang pria bertanya dari seberang telepon. "Bukan, ini anjing milik seseorang. Aku tidak sengaja bertemu dengannya di parkiran dan sekarang berada di rumah orang itu untuk mengembalikan anjing lucu ini. Kirimkan saja alamat restorannya. Nanti aku akan langsung pergi ke sana setelah mengembalikan anak anjing kecil ini," ucap Astin pada orang di seberang telepon dengan tangan kirinya mengusap anjing kecil yang ada di pangkuannya. "Baiklah," jawab Arga mematikan panggilan telepon itu. Astin menyimpan ponselnya, dan menunggu beberapa saat sampai ia melihat sebuah mobil mewah memasuki kediaman rumah besar tersebut. Dan begitu mobil berhenti pun langsung turun dari mobil sambil menggendong anjing putih kecilnya. Sementara Erik yang turun dari mobil, pria itu langsung menegang dan membuat suasana di sekitarnya mengalami penurunan secara drastis gara-gara melihat kehadiran Astin di rumahnya. Guk, guk. Astin yang menggendong anjing kecil di pelukannya juga terkejut melihat pria itu ketika suasana hatinya menjadi sangat buruk saat ia menurunkan anjing kecil itu dari gendongannya ke tanah.
Kau. Astin menggertakkan giginya penuh amarah, nafasnya langsung menjadi pendek dan perempuan itu dengan cepat melangkah kembali untuk memasuki mobil. Namun dia terkejut saat anjing kecil milik Erik malah berlari mendahului langkahnya dan berlangsung memanjat memeluk kaki Astin. Seketika anjing kecil yang lucu itu menjadi terlihat menyebalkan gara-gara Astin telah mengetahui siapa pemiliknya. "Lepaskan aku. Kembalilah pada tuanmu," gerutu Astin dengan suara yang datar. Namun anjing lucu itu semakin mengeratkan pelukannya pada kaki Astin membuat Astin sangat kesal. Astin mendengar suara langkah kaki dari belakangnya, hingga perempuan itu menutup matanya dengan ekspresi menahan emosi. "Kenapa harus kebetulan seperti ini? Leo?" Erik berbicara dengan pelan sambil menatap anjing kecilnya yang tampak sangat erat memeluk kaki Astin. Hal itu cukup membuatnya sangat cemburu, karena selama ini Leo hanya menyukainya saja. Tidak pernah dekat dengan orang manapun. Tetapi Leo yang mendengar ucapan tuannya itu langsung mengalihkan pandangannya. Dia hanya fokus menatap Astin saja seolah-olah sumber kekuatan dan nyawanya berasal dari Astin. Melihat anjing kecil itu tampak sangat erat memeluknya, Astin pun membungkuk mengambil anjing kecil itu dan kemudian memberikannya pada Erik dengan kasar. "Aku hanya mengembalikannya pada pemiliknya, jangan salah paham. Aku sudah memiliki suami dan suamiku tidak akan pernah bisa dibandingkan denganmu dalam hal apapun terutama soal ketampanan dan sikap," ucap Astin dengan ketus, membuat jarak di antara mereka menjadi sangat jelas. Erik mengerutkan keningnya melihat perempuan di hadapannya yang tampak marah, tetapi Astin mengabaikan semuanya itu dan hanya memasuki mobil lalu mengendara meninggalkan tempat itu. "Gok, gok." Sang anjing langsung meronta-ronta di pelukan Erik saat melihat mobil perempuan cantik yang telah menemaninya beberapa menit lalu kini menjauh darinya. "Gok, gok." Leo meronta-ronta, berusaha turun dari gendongan Erik untuk mengejar mobil itu, namun Erik tidak membiarkan Leo bergerak dari gendongannya. Tatapan Erik tampak sangat dingin menatap mobil yang perlahan-lahan menjauh dari mereka dan kemudian menghilang dari pandangan mereka. Gok, gok. Bab 30. Astin keluar dari kompleks perumahan Erik dengan perasaan yang kesal. Dia langsung melajukan mobilnya ke sebuah alamat yang telah dikirimkan oleh suaminya hingga akhirnya dia tiba di sebuah restoran kelas atas yang biasanya digunakan oleh selebriti untuk menghabiskan waktu. Setelah tiba di restoran, Astin langsung diantar oleh seorang pelayan perempuan restoran ke meja nomor 55 yang terletak di bagian sudut restoran. Dengan meja yang berada di sudut restoran itu, maka pemandangan yang bisa dijangkau oleh mata menjadi semakin luas sehingga memberikan kepuasan dan sensasi tersendiri pada orang yang duduk di meja tersebut. "Sayang," Arga langsung berdiri begitu melihat kedatangan Astin. Dia menarikan kursi untuk perempuan itu lalu kembali duduk di kursinya. "Aku sangat kesal hari ini." Astin langsung menggerutu di depan sang suami. "Aku pergi ke tempat gym dan malah bertemu seorang pria over percaya diri di sana. Dia membuat kacau hariku saja." Arga mengangkat sebelah alisnya mendengar ucapan sang istri. Selama beberapa waktu terakhir dia telah menyelidiki kejadian-kejadian di masa lalu dan menemukan bahwa istrinya benar-benar telah dimanfaatkan oleh Chika selama ini. Hal itu selalu membuatnya merasa bersalah pada perempuan di hadapannya, dan sekarang ada seorang lainnya lagi. Beraninya. "Memangnya siapa pria itu?" tanya Arga. "Kau tahu pria bernama Erik? Katanya waktu ulang tahun ayah, dia juga hadir di acara itu," ucap Astin sambil menghela nafas dengan gusar. Namun sang suami yang mendengar ucapan istrinya itu, dia semakin mengerutkan keningnya.
dia kembali teringat akan apa yang terjadi di hari itu. Erik, jadi itu sebabnya di hari itu kau berpenampilan sangat cantik. Apa yang kau bicarakan? Apa kau masih berpikir aku menyukai pria lain selain kau? Astin memotong ucapan suaminya dengan nada suara yang begitu ketus, sangat tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Arga. Arga langsung menyadari kesalahannya, tentu saja tidak, nanti aku akan memberi pelajaran padanya, ucap Arga berusaha tenang. Tidak usah. Astin sedang memikirkan Leo yang mungkin akan mendapat dampak juga jika Erik mengalami masalah. Anjing sekecil itu tidak mungkin terbawa dalam masalah orang dewasa, kan? Kenapa? Apa kau takut terjadi apa-apa padanya? Arga bertanya dengan mata yang semakin menyipit, hampir-hampir menyembunyikan seluruh mata pria itu di balik bulu matanya yang tebal. Melihat tingkah sang suami yang begitu cemburuan, Astin pun berdiri dan langsung mencondongkan tubuhnya ke arah sang suami, mendaratkan sebuah ciuman di bibir Arga. Kap, mari kita sudahi membicarakan tentang pria itu, aku ingin menikmati makan siangku denganmu, ucap Astin melirik ke arah seorang pelayan yang melangkah menuju mereka membawa makanan pembuka. Arga pun menganggukkan kepalanya, terlihat begitu percaya diri setelah mendapat ciuman dari sang istri. Namun tak disadari kedua orang itu, di sudut yang lain di restoran itu, ada juga Chika yang bersama-sama dengan beberapa temannya. Dari tadi dia telah memperhatikan kedua orang itu dan benar-benar kesal setengah mati. Beraninya perempuan itu. Memangnya kualifikasi apa yang dia miliki untuk berada di samping Arga? Aku harus melakukan sesuatu untuk memberinya pelajaran, gerutu Chika dalam hati sambil mengeluarkan ponselnya. Dari beberapa waktu kemarin dia telah menunggu telepon dari seseorang. Tapi sampai sekarang orang itu belum menghubunginya, membuatnya sedikit gelisah. Ada apa denganmu? Salah seorang teman Chika bertanya setelah melihat Chika yang tampak terus memperhatikan ponselnya dengan penuh kegelisahan. Chika menghela nafas dengan panjang menatap temannya, lalu dia berkata, apa kau punya seorang kenalan yang bisa membereskan seseorang? Apa katamu? Semua teman-teman Chika terkejut, mereka tak menyangka Chika yang selama ini terlihat begitu polos dan baik, lugu dan tidak pernah mendapat masalah dengan siapapun tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengerikan seperti itu. Chika menghela nafas melihat pandangan teman-temannya, bukan membereskan bagaimana, aku punya seorang teman yang tidak pernah sadar kalau kekasihnya telah berselingkuh, jadi aku ingin memberi pelajaran padanya. Hah? Aku terus frustasi setiap kali mengingat tentang temanku itu, namun sangat sulit untuk mendapatkan bukti perselingkuhan kekasihnya itu, jadi... Wajah Chika tampak resah. Aku punya seseorang. Salah seorang perempuan berseru, dia dengan cepat mengambil ponselnya dan memperlihatkan sebuah foto pada Chika. Itu adalah foto seorang pria bertato yang tak memperlihatkan wajahnya, pria itu menggunakan kacamata hitam besar dan masker hitam. Pria ini bernama Mer-X yang membongkar perselingkuhan tunanganku waktu itu. Kalian ingat, kan tunangan waktu itu menyembunyikannya dengan sangat baik sampai aku benar-benar tergila-gila padanya, tapi untungnya setelah aku bertemu pria ini lewat kenalan salah seorang kerabatku, akhirnya semuanya terbongkar dan aku sangat membenci pria itu. Aku bahkan meminta Mer-X memberikan pelajaran padanya sampai akhirnya wajahnya menjadi rusak seperti itu. Ucap sang perempuan penuh dengan dendam, sama sekali tidak menyembunyikan kelakuannya yang penuh dengan aura kejahatan. Apa? Jadi luka di wajahnya itu karena kau yang menyuruh pria ini membuatnya? Salah seorang perempuan bertanya dengan rasa tak percayanya. Tentu saja.
Aku bahkan ingin membunuh pria itu, tapi kalau aku melakukannya, maka aku mungkin bisa masuk penjara. Tapi bukankah sepadan dengan luka yang telah ia berikan padaku? Aku bahkan beberapa kali berpikir bahwa seharusnya aku membuat 3 luka di wajahnya supaya setiap perempuan yang memandangnya merasa ingin muntah. Kata sang perempuan dengan ekspresi penuh emosi yang tampak seperti akan meledak sebentar lagi. Chika yang mendengarkan ucapan teman-temannya pun menjadi tertarik. Kalau begitu, bisakah aku meminjam HP-mu untuk menghubunginya? Tanya Chika. Tentu saja, gunakanlah sesuka hatimu, nama kontaknya Mer-X, ucap Anissa langsung menyerahkan ponselnya pada Chika tanpa ada kecurigaan apapun. Chika pun langsung mengambil ponsel tersebut, lalu dia dengan cepat mencari kontak bernama Jericho itu. Kau pernah mengirim informasi yang dia butuhkan, setelah itu dia akan menyelesaikan semua masalahnya untukmu. Dia terkait dengan jaringan internasional, jadi rahasiamu pasti akan aman. Tapi, dia mungkin memintai bayaran yang cukup tinggi, Anissa mengingatkan Chika. Aku tidak peduli dengan bayarannya, yang penting temanku itu bisa mengetahui sifat asli kekasihnya. Ucap Chika. Baiklah, Anissa mengangguk, dia tahu kalau Chika berasal dari keluarga orang kaya, dan perempuan itu memang selalu tidak tahan ketika melihat seseorang berada dalam jebakan tipu muslihat. Maka Chika menekan kontak Mer-X pada ponsel Anissa, dan mengirim pesan pada pria itu, aku mengganti nomor teleponku, kau bisa menghubungi nomor ini. Ada sebuah pekerjaan untukmu. Tulis Chika pada pesan itu sebelum akhirnya menghapus pesan yang ia kirim dan mengembalikan ponselnya pada Anissa. Setelah selesai, Chika kembali menatap ke arah sudut ruangan dan mendapati sepasang suami istri di sana tampak begitu mesra dalam makan siang mereka, sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang menyenangkan. Tangan Chika diam-diam terkepal kuat di bawah meja, dasar sial. Lihat saja nanti bagaimana aku memberimu pelajaran. Ucap Chika dalam hati. Bab 31. Astin sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Perempuan itu membawa sebuah paper bag yang berlogo salah satu brand mewah di pusat perbelanjaan itu. Sambil melangkahkan kakinya menenteng tas Hermes, Astin memperhatikan sekitarnya, melihat satu persatu pajangan di depan toko. Setelah beberapa saat, Astin menghentikan langkahnya di depan sebuah toko yang memajang sebuah manekin yang menggunakan dress pengantin. Dress berwarna putih dengan hiasan kupu-kupu dan tudung transparan yang menjuntai sampai ke lantai sangat menarik perhatian Astin. Perempuan itu menggigit bibir bawahnya, membayangkan dirinya dalam balutan gaun pengantin seperti itu, pasti akan sangat luar biasa. Sayangnya, pernikahannya beberapa tahun yang lalu dirayakan dengan sangat sederhana. Bahkan saat itu dia hanya menggunakan sebuah dress berwarna putih polos semata kaki dan bahkan tidak memegang bunga di tangannya. Dia dan suaminya juga tidak memiliki cincin pernikahan. Sampai saat ini sang suami belum peka memberikan cincin itu. Mengingat hal tersebut membuat Astin merasa sedikit sedih, ia memalingkan mukanya untuk meninggalkan tempat itu ketika tiba-tiba saja sebuah buket bunga besar menghalangi pandangannya. Buket bunga mawar putih yang dirangkai dengan sangat indah itu membuat Astin mengernyit. Dia bertanya-tanya siapa yang memberikan bunga seperti itu, karena tentunya suaminya bukanlah tipe pria yang romantis. Cincin pernikahan saja tidak ingat, apalagi berniat memberikan sebuket bunga. Sangat mustahil. Siap, Astin menghentikan ucapannya ketika bunga bergeser ke samping memperlihatkan wajah seorang pria yang rupawan. Dia adalah Irman. Tersenyum ke arah Astin sambil berkata,
Ini pertama kalinya aku memberikan sebuket bunga untuk seseorang, dan aku harap untuk yang pertama kalinya ini tidak akan membuatku trauma memberikan bunga pada seseorang. Kening Astin semakin mengerut. Maafkan aku, kau sudah salah memilih targetmu, ucap Astin sambil berbalik untuk meninggalkan pria itu karena tentunya dia tidak ingin terus berurusan dengan pria lain saat dia telah memiliki seorang suami. Apalagi itu adalah pria yang sempurna. Tunggu. Irman dengan cepat mengejar Astin, dan menghalangi langkah perempuan itu. Setidaknya bawalah buket bunga ini, terserah kau mau meletakkannya ke tempat sampah atau bagaimanapun, tapi ini benar-benar pengalaman pertamaku memberikan bunga pada seseorang, tolong hargai usahaku, ucap Irman langsung mendorong bunga tersebut ke arah Astin membuat Astin mau tak mau mengambil bunga tersebut dan melihat sang pria tersenyum melangkah mundur menjauhi Astin, wajahnya tampak berseri-seri seolah-olah baru saja berhasil menyenangkan hati wanitanya. Astin tercengang, benar-benar merepotkan. Setelah pria itu benar-benar menjauh, Astin menghela nafas sambil berbalik, merasa bingung harus meletakkan bunga tersebut di mana sampai akhirnya ia melihat seorang perempuan yang tampak mengantuk berjaga di depan toko. Astin langsung menghampiri perempuan tersebut dan memberikan buket bunga itu pada sang perempuan. Wajah perempuan itu tampak bingung, tetapi Astin dengan cepat berkata, "Seorang pria di sana tadi menyuruhku memberikan buket bunga ini padamu." Setelah berbicara demikian, Astin langsung melangkah pergi membuat sang perempuan yang awalnya mengantuk pun langsung menjadi segar. Dia berusaha mencari pria yang mengirimkan buket bunga tersebut, namun tentu saja dia tidak bisa menemukannya. Tetapi meski tidak menemukan pria itu, dia tetap merasa begitu senang dan hatinya seketika dipenuhi bunga-bunga bermekaran. Sementara Astin, dia langsung kembali ke rumah karena kehilangan mood untuk berbelanja hari itu. Dengan cepat, Astin tiba di kediaman keluarga Sigala. Dia langsung disambut oleh dua perempuan yang sedang bercakap-cakap di ruang tamu. Mereka adalah Sandriana dan Cika. "Ibu," Astin menyapa ibu mertuanya dengan sopan. "Kau sudah pulang? Kemarilah," ucap Sandriana sambil menepuk kursi di sebelahnya membuat Astin mendekati ibu mertuanya dan duduk seraya melirik Cika. Entah kenapa dia merasa terancam dengan kehadiran perempuan itu di sekitarnya. "Apa yang ingin ibu bicarakan?" tanya Astin. "Sebentar lagi adalah hari ulang tahun Arga, ibu berencana untuk merayakannya, sekarang sedang memilih konsep yang tepat," ucap Sandriana sambil memperlihatkan dua konsep pada Astin membuat kening Astin mengernyit. Selama ini, Arga tidak pernah merayakan ulang tahunnya secara besar-besaran. Biasanya ulang tahunnya hanya akan mengundang sahabatnya saja dan menghabiskan waktu bersama-sama di sebuah bar. Lalu pada siang harinya, dia akan berkumpul untuk makan bersama keluarga, tidak pernah melakukan sebuah perayaan. Namun ketika melihat konsep yang sedang disusun oleh Sandriana, Astin sangat terkejut mendapati pestanya akan digelar begitu mewah, bahkan terlihat seperti akan mengalahkan pesta yang digelar untuk ayah mertuanya. "Ini akan menjadi pesta kejutan untuk Arga, jadi kami menyiapkannya secara diam-diam, dan kami sudah memilih dari sekian banyak konsep dan akhirnya memutuskan untuk memilih antara salah satu konsep yang sedang kau pegang itu," ucap Sandriana. "Benar sekali," Cika menganggukkan kepalanya, "bersemangat, aku rasa kali ini ulang tahun Kak Arga harus dirayakan besar-besaran karena tahun ini dia genap berumur 30 tahun. Usia yang sangat matang dengan sederet pencapaian luar biasa yang telah didapatkannya," Cika bersemangat berbicara. "Ya, kalau begitu gunakan konsep yang ini." Astin akhirnya menjatuhkan pilihannya pada sebuah konsep outdoor yang terlihat estetik.
Tetapi Chika yang melihat itu, dia langsung berkata, "Aku rasa konsep dalam ruangan masih cukup baik dan populer saat ini. Lagi pula jika di luar ruangan, mungkin saja cuacanya tidak akan mendukung di hari itu. Apalagi sekarang adalah musim hujan, bagaimana kalau ada hujan dan mengacaukan pestanya?" Selain itu, Kak Arga bukan tipe orang yang menyukai suasana di luar ruangan. Astin menatap Chika, perempuan di hadapannya ini tampaknya bersikap seolah-olah lebih mengenal Arga dibanding istri Arga itu sendiri. Chika benar, Arga lebih menyukai suasana di dalam ruangan dibanding di luar ruangan. Mari kita mengikuti konsep yang dipilih oleh Chika. Sandriana akhirnya berbicara setelah memikirkan bagaimana kedua perempuan di hadapannya ini mengenal Arga. Yang satu telah mengenal Arga sejak kecil, sementara yang lain baru mengenal Arga beberapa tahun, sehingga jelas mudah untuk mengetahui siapa yang lebih mengenal Arga. Lagi pula sebelumnya dia memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Chika. Mendengar dua perempuan di hadapannya, maka Astin meletakkan dua foto konsep yang ada di tangannya. Dia merasa kesal dalam hati bahwa dia diajak untuk berdiskusi, namun sepertinya pendapatnya tidak benar-benar dibutuhkan oleh dua perempuan itu. Astin lalu berkata, "Kalau begitu aku akan menyerahkan seluruh persiapannya pada ibu. Aku pasti akan membantu tante untuk menyiapkan semuanya," ucap Chika tampak bersemangat. "Kalau begitu kita harus memilih dekorasi ruangannya," ucap Sandriana membuat Chika mengangguk penuh antusias. Dia langsung berpindah duduk di samping kanan Sandriana dan mulai berbincang-bincang. Sambil berbicara dengan Sandriana, Chika sesekali menatap Astin. Tampak jelas Chika memperlihatkan ekspresi kemenangannya. Astin yang melihat itu tidak berkata apapun. Dia hanya berdiri dan langsung berjalan untuk pergi. Tetapi Chika tidak bisa membiarkannya begitu saja. "Kenapa kau tampak sama sekali tidak tertarik dengan persiapan ulang tahun ini? Bukankah kau istri Kak Arga? Seharusnya kau lebih antusias bukan?" Chika bertanya dengan sebuah senyum mengejek di wajahnya. Sandriana yang mendengar itu pun menatap menantunya. Dia memang merasa bahwa menantunya itu tampak tidak tertarik dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Namun Sandriana terkejut ketika Astin berkata, "Bagaimana mungkin aku memberikan pendapat? Aku baru mengenal suamiku beberapa tahun belakangan, jadi tidak mungkin mengetahui apapun yang dia sukai. Aku tidak ingin disalahkan jika nanti terdapat kesalahan, jadi aku akan menyiapkan sesuatu yang lain saja." Setelah berbicara, Astin langsung meninggalkan kedua perempuan itu dengan Sandriana yang tiba-tiba merasa sedih atas ucapan Astin barusan. Tetapi Chika yang duduk di samping Sandriana pun langsung berkata, "Dasar. Dia pasti sengaja bersikap begitu untuk membuat kita merasa bersalah. Padahal tadi kita sudah menawarinya untuk ikut bergabung, tapi dia sendiri yang terus diam. Aku jadi merasa kasihan pada Kak Arga yang memiliki istri seperti itu." Sandriana balik menatap Chika yang tampak kembali fokus melihat satu persatu foto konsep yang mereka dapatkan dari salah satu WO kenalan Sandriana. Dari dulu Chika memang selalu memperhatikan Arga, tetapi sayang sekali bahwa mereka tidak diizinkan untuk bersatu. Sandriana menghela nafas dengan panjang, berusaha untuk tidak membuat pikirannya semakin jauh melenceng. Bab 32. Setelah selesai berbicara dengan Sandriana, Chika diajak untuk tinggal makan malam di rumah itu sehingga dia menganggukkan kepalanya dan segera pergi ke kamar yang sebelumnya selalu menjadi kamar tempat ia tinggal ketika berada di rumah tersebut. Saat baru saja masuk kamar, ia melihat ponsel rahasianya yang sempat dia bawa dari rumah dan mendapati sebuah pesan yang berasal dari seorang pria bernama Merex.
Isi pesan itu adalah sebuah foto yang dikirim oleh sang pria, yang membuat Chika sangat terkejut melihat bagaimana foto-foto itu memperlihatkan keintiman Astin dengan Irman. Dia bahkan berani menerima bunga dari seorang pria lain setelah dia menikah. Lihat saja nanti, aku akan membuat ini menjadi kejutan untukmu di pesta ulang tahun suamimu sendiri. Akan bagus kalau kau diceraikan di hari ulang tahun suamimu, di hadapan semua orang, ucap Chika merasa sangat senang. Dia langsung menulis sesuatu di ponselnya untuk kembali dikirimkan pada Merex. Ambil lebih banyak gambar tentang kedekatan perempuan itu dengan pria lain. Aku ingin kau terus membuntutinya dan pastikan ada lebih banyak bukti yang memperkuat perselingkuhan mereka. Aku akan menambah uangmu nanti, tulis Chika pada pesan tersebut sebelum mengirimkannya pada Merex. Setelah pesan itu terkirim, sebuah balasan pun muncul, Nona Anissa tenang saja, saya akan melakukannya dengan baik. Chika tersenyum miring menatap isi pesan tersebut, sekarang dia tidak perlu khawatir identitasnya akan terbongkar, karena dia telah menggunakan identitas temannya secara diam-diam. Bahkan jika apapun yang dia lakukan dan dia perintahkan pada pria bernama Merex ini, maka dia tidak akan mendapat masalah apapun. Sungguh rencana yang sangat brilian. Sementara itu di lantai atas, Astin baru saja keluar dari kamar mandi. Dia berjalan ke ruang kerja untuk mendapat sebuah buku agar dia membacanya ketika pintu ruang kerja terbuka memperlihatkan Arga yang baru saja kembali. Kau sudah pulang? Aku sudah menyiapkan air panas untukmu, ucap Astin seraya memandangi buku setebal 5 cm di tangannya. Arga mengangguk sambil melepaskan jasnya, lalu menggantungnya dengan rapi sebelum menghampiri Astin yang telah duduk di sofa sambil membaca buku. Saat duduk di samping Astin, Arga langsung mengangkat perempuan itu ke pangkuannya membuat Astin terkejut. Biarkan aku memelukmu sebentar, ucap Arga memeluk Astin dengan hangat, merasakan wangi tubuh perempuan itu dan hangatnya tubuh sang istri. Chika dan ibu membicarakan tentang ulang tahunmu, ucap Astin setelah beberapa saat terdiam. Meski ibu mertuanya mengatakan bahwa itu akan menjadi sebuah pesta kejutan untuk Arga, tetapi karena Chika terlibat di sana maka dia tidak ingin hal seperti itu terjadi. Aku tidak suka pesta, gerutu Arga. Lalu apa yang kau inginkan di hari ulang tahunmu? Tanya Astin. Apakah kau akan mengabulkannya? Arga bertanya sambil menatap istrinya dengan tatapan penuh semangat, seolah-olah sesuatu yang akan ia dapatkan dari sang istri adalah sesuatu yang begitu berharga sehingga dia terlalu semangat menantikannya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Jangan-jangan kau menginginkan sesuatu yang, tapi aku akan mengabulkannya kalau itu masih berada dalam jangkauan kapasitasku, ucap Astin membuang muka dari sang suami. Arga tersenyum, dia pun mendekatkan bibirnya ke telinga sang istri dan membisikkan sesuatu yang langsung membuat wajah Astin menjadi merah padam. Dasar mosum. Astin langsung memukul tangan sang suami dan melompat turun dari pangkuan Arga sambil melemparkan tatapan penuh kemarahan pada pria itu. Tetapi Arga masih tetap santai, pria itu bersandar sambil berkata, aku juga akan melakukan hal yang sama di ulang tahunmu nanti, bagaimana? Arga mengangkat segala alisnya dengan rasa percaya diri menatap sang istri. Tetapi Astin yang mendengarkan itu, bibirnya berkedut tak karuan, kau pikir aku punya otak mosum sepertimu? Jangan bicara denganku lagi. Gerutu Astin ambil berjalan ke dalam kamar rahasia dan menutup pintu dengan keras. Brak. Arga tidak berkata apapun lagi, dia hanya tersenyum sambil berlalu ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Setelah selesai,
Dia berganti pakaian dan berjalan ke arah kamar rahasia di ruang kerja itu. Didapatinya Astin sedang duduk di kursi sambil membaca buku. Lampu penerang yang tepat berada di belakang Astin membuat perempuan itu tampak bercahaya. Dengan rambut panjang yang hitam lurus tergerai sampai menyentuh kursi membuatnya menampilkan kecantikan alami yang sangat indah dipandang. Sesekali mata indah Astin berkedip menatap buku membuat bulu matanya seolah terayun dengan lembut membuat siapapun yang melihatnya akan tenggelam ke dalam mata yang tenang itu. Kenapa dari dulu aku tidak menyadari kalau dia secantik ini? Arga menggerutu pada dirinya sendiri, sebelum melangkah menghampiri istrinya dan mengambil buku dari tangan sang istri. Ada apa? Astin bertanya dengan bingung, padahal dia lagi seru-serunya menikmati bacaannya. Makan malam dulu, ucap Arga sambil menangkup kedua pipi sang istri lalu dengan cepat mendaratkan sebuah ciuman di bibir mungil istrinya. Kap! Aroma sabun langsung menyeruak ke hidung Astin membuat perempuan itu dengan cepat mengulurkan tangannya ke arah leher sang suami, memeluk dengan erat dan memperdalam ciuman mereka. Arga yang melihat gairah sang istri telah naik pun akhirnya langsung tenggelam, tangannya dengan cepat bergerak. Sementara itu di luar kamar, saat ini Chika berdiri di depan kamar panah. Dia telah mengajukan diri untuk memanggil sepasang suami istri itu agar pergi ke ruang makan, sebab makan malam telah tersedia. Tanpa ingin mengetuk pintu, Chika langsung mengulurkan tangannya untuk membuka pintu tersebut, tetapi ternyata dikunci dari dalam. Kening Chika mengernyit, tidak biasanya dia mengunci pintu. Tunggu. Apa jangan-jangan Arga yang menguncinya? Chika menggigit bibir bawahnya, dia sangat tidak senang setiap kali membayangkan bahwa dia sudah tidak bebas lagi untuk keluar masuk dari kamar itu. Bahkan dia tidak tahu apa yang sudah terjadi di sana, jangan-jangan dua orang itu sudah benar-benar dekat sampai tidur di ranjang yang sama. Memikirkan hal mengerikan seperti itu, Chika berbalik. Dia menggertakkan giginya sambil meninggalkan pintu tersebut dan turun ke lantai bawah. Setelah tiba di ruang makan, Chika duduk di kursinya sambil berkata, tidak ada yang menjawab. Mungkin mereka sedang sibuk, tidak perlu diganggu, ucap Sandriana sambil menaruh makanan di piring Chika. Chika tampak kesal mendengar ucapan Sandriana, tetapi dia tidak berkata apapun dan hanya berpura-pura menikmati makan malam mereka. Bab 33. Di rumahnya, saat ini Erik tampak sedang kesulitan membujuk anjing kecilnya yang selama 1 minggu terakhir ini terus membuat ulah. Leo sama sekali tidak mau didekati, anjing kecil itu terus menghindarinya, dan seluruh pelayan di rumah itu seperti melihat hantu. Hal tersebut membuat Leo sama sekali tidak makan dan minum hingga membuat tubuhnya menjadi sangat kurus, kelihatan begitu rapuh dan pada saat ini hanya bisa berbaring sakit di tempat tidur. Ada apa denganmu? Kenapa begitu sedih dan merajuk? Erik mengulurkan tangannya untuk menyentuh Leo, tetapi Leo langsung memperlihatkan kemarahannya. Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi makanlah sedikit. Erik mengulurkan semangkuk makanan pada Leo, tetapi Leo hanya membuang muka dan kembali meringkuk dengan penuh kesedihan. Erik menggigit bibir bawahnya, dia teringat perkataan dokter kemarin siang ketika datang memeriksa Leo. Sepertinya Leo berada dalam keadaan yang begitu frustasi dan diharuskan untuk lebih memahami keinginan sang anjing. Selain itu, Leo tidak mau disentuh. Anjing kecil itu akan menggigit jika disentuh oleh siapapun sehingga dokter sama sekali tidak bisa memasang infus atau menyuntiknya. Lagi pula Erik sangat cemas ketika melihat Leo kesakitan, sehingga dia tidak mau membiarkan anak anjingnya itu disentuh jika memang tidak mau disentuh oleh orang lain. Hah?
Erik menghela nafas dengan panjang. Apa kau begini karena perempuan itu? Apa kau jadi marah-marah begini karena sudah disihir oleh perempuan itu? Erik bertanya dengan kesal, tetapi Leo yang mendengar itu langsung berbalik lagi menatap Erik, memberikan tatapan tajamnya dan memaksakan diri untuk mengguguk 2 kali. Guk, guk. Suara gugukan Leo pun terdengar begitu lemah sebelum anjing kecil itu kembali lagi memejamkan matanya dan tampak tidur seperti anjing yang telah mati. Hal itu membuat Erik semakin sedih. Leo adalah satu-satunya makhluk hidup yang bebas berkeliaran di sekitarnya selain karena orang-orang yang berurusan pekerjaan dengannya. Hah, baiklah, aku akan mempertemukanmu dengannya, ucap Erik pada akhirnya mengambil keputusan yang sangat berat. Mendengar ucapan sang majikan, Leo kembali membuka matanya dan berusaha berdiri namun karena tubuhnya terlalu lemah, anjing kecil itu tidak sanggup lagi untuk berdiri. Kemarilah, Erik mengulurkan tangannya mengambil anjing kecil itu, dan kali ini Leo jadi patuh diambil oleh Erik. Lalu Erik membungkusnya dengan selimut khusus anjingnya. Pria itu kemudian menggendong Leo keluar dari rumahnya, membawa Leo ke mobil dan mereka berkendara meninggalkan rumah. Sambil berkendara, Erik mengeluarkan ponselnya menghubungi asistennya untuk segera melacak keberadaan seseorang. Setelah selesai memberi perintah, Erik menutup panggilan telepon itu dan terus berkendara sambil sesekali menatap ke arah Leo yang terbaring lemah di sampingnya. Erik sekali lagi menghela nafas, lalu menghentikan mobilnya di sebuah toko perlengkapan khusus untuk hewan. Tunggu di sini sebentar, ucap Erik membuka pintu dan segera turun untuk membelikan beberapa mainan untuk Leo, berharap mainan-mainan yang akan ia belikan bisa membantu anjing kecil itu kembali mendapatkan semangatnya. Setelah memasuki toko, yang penjaga toko yang sudah familiar dengan Erik langsung menyambut Erik dengan hati-hati. Dia sudah mengetahui karakter pria itu, sehingga dia hanya menjaga jarak saja untuk menunggu jika Erik hendak menanyakan sesuatu padanya. Sementara Erik memilih mainan untuk Leo, tiba-tiba saja ponselnya berdering hingga dia langsung melihat ponselnya dan mendapati sebuah panggilan telepon berasal dari asistennya. Kau sudah mengetahui di mana dia? Tanya Erik pada pria di seberang telepon. Saya mengetahui bahwa dia sedang berbelanja, dan di jam-jam seperti ini dia akan pergi ke pusat perbelanjaan terbesar di ibu kota, Plaza Mart ABC, ucap pria dari seberang telepon membuat Erik menutup panggilan telepon itu dan dengan cepat membayar belanjaannya. Setelahnya, Erik kembali ke mobil dan menyetir menuju pusat perbelanjaan yang sebelumnya dikatakan oleh asistennya. Sebuah pesan juga masuk ke ponselnya, mengungkapkan alamat Astin secara akurat hingga ketika tiba di pusat perbelanjaan, Erik langsung pergi ke alamat yang baru saja dikirim oleh asistennya. Saat tiba di sebuah restoran di pusat perbelanjaan itu, Erik bisa melihat keberadaan Astin, dan Leo yang ada di gendongannya pun langsung bersemangat ketika melihat perempuan yang tengah asyik makan sendirian. Guk. Erik mengerutkan keringnya, dia jadi bersemangat setelah melihat perempuan itu. Aku menjadi kesal, gerutu Erik dalam hati sebelum melangkah menghampiri Astin membuat Astin terkejut. Astin mengangkat kepalanya menatap pria yang menghampirinya, dan lebih terkejut lagi melihat anjing kecil yang ada di gendongan Erik. Terakhir kali bertemu, anjing kecil yang cerewet itu masih tampak lucu. Namun sekarang, sudah begitu kurus dan kelucuannya sudah memudar bersama dengan semangatnya. Guk. Leo kembali mengguguk namun suaranya masih tampak begitu lemah. Hal itu semakin menambah kerutan di kening Astin hingga dia menatap Erik dengan tatapan mengandung kekesalan. Kalau kau tidak bisa merawat seekor anjing, maka tidak perlu memeliharanya,
itu adalah sebuah penyiksaan untuknya. Tegas Astin. Erik sangat kesal mendengar ucapan Astin tersebut, tetapi mengingat kondisi anjing kecilnya, dia menahan diri lalu duduk di hadapan Astin sambil meletakkan Leo di atas meja tanpa berkata apapun. Astin langsung menyingkirkan seluruh makanan di atas meja, lalu mengulurkan tangannya mengambil Leo. "Dia memperlakukanmu dengan buruk?" tanya Astin. "Go. Bawalah dia ke klinik hewan," ucap Erik dengan tenang. "Kenapa kau malah menyuruh? Kau hanya perlu membawanya ke sana, tidak perlu datang merepotkanku bukan? Atau kalau kau memang tidak mau bertanggung jawab untuk mengurusnya, kau bisa. Dia tidak mau bersamaku," sela Erik. "Apa?" Astin kembali mengerutkan keningnya, menatap anjing kecil yang ada di gendongannya. "Dia mulai merajuk sejak kau meninggalkannya di rumahku. Dia tidak mau makan dan tidak mau disentuh oleh siapapun. Jika aku memaksa untuk menyentuhnya, setelahnya itu suasana hatinya menjadi semakin buruk dan kesehatannya turun drastis," ucap Erik. Astin menyadari apa yang terjadi, lalu menatap anjing kecil yang memejamkan matanya di pelukannya. Tampak terlihat begitu tenang. "Kau anjing nakal," ucap Astin sambil berdiri. Dia tidak mungkin membiarkan anjing kecil itu kesusahan seperti itu sehingga dia pun melangkah keluar dari restoran. "Bayarkan makananku terlebih dahulu," perintah Astin pada pria yang mengikutinya membuat Erik kembali berbalik membayar makanan limbah sebelum kembali mengikuti Astin menuju klinik hewan yang tepat berada di depan pusat perbelanjaan. Erik berjalan di samping Astin dengan wajah lesu, tampak menatap khawatir ke arah Leo yang ada di gendongan Astin. Sedikit rasa cemburu juga muncul di wajah pria itu karena anjing kecilnya tampak lebih menyukai orang yang baru pertama kali bertemu dengannya ketimbang dirinya yang sudah membesarkan anjing kecil itu selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu, di tempat lain, pria bernama Merex memegang kameranya dan mengambil foto. Sudut pandangnya begitu baik sehingga dia tidak bisa melewatkan kesempatan itu mengambil lebih banyak gambar. Cekrek cekrek cekrek. Bab 34. Setelah memasuki klinik hewan, Astin dan Erik langsung diprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan sebab kondisi Leo yang sudah sangat parah. Pada saat itu, Leo tampak mengamuk ketika akan dipegang oleh petugas kesehatan. Tetapi Astin langsung memberinya tatapan tidak menyenangkan membuat Leo akhirnya menjadi patuh dan berdiam diri membiarkan para petugas kesehatan merawatnya. Erik sangat terkejut dengan kepatuhan anjing kecil itu, benar-benar di luar dugaannya bahwa Leo akan begitu patuh pada Astin, padahal mereka baru bertemu sebanyak 2 kali. Diam-diam Erik terus memperhatikan Astin yang cemas melihat sang anjing yang mendapat perawatan. Dek. Setelah beberapa saat, tiba-tiba jantung Erik berdegup kencang. Dia sendiri terkejut dengan perasaan asing seperti itu sehingga dia langsung memalingkan wajahnya dan merasakan pipinya tiba-tiba mengalami kenaikan suhu secara drastis. Erik terus menahan perasaan itu sampai akhirnya mereka keluar dari klinik hewan itu. Bahkan Leo dengan patuh akan tinggal di kandang klinik hewan itu untuk sementara karena harus menjalani observasi langsung dari dokter hewan. Setelah tiba di depan klinik kesehatan khusus hewan, Astin menghentikan langkahnya dan menatap pria yang berdiri di sampingnya. "Perlakukan anjingmu dengan baik, kalau tidak mampu mengurusnya, kau bisa memberikannya pada pemilik baru yang bisa mencintainya." Setelah berbicara demikian, Astin langsung melangkah pergi meninggalkan Erik tanpa menoleh lagi ke belakang. Erik terdiam, pria itu menggigit bibir bawahnya menatap punggung Astin yang semakin menjauh darinya. Seharusnya jika itu perempuan lain, maka akan terus memiliki alasan untuk terus dekat dengannya.
Namun kali ini, sepertinya dia telah menemukan perempuan yang sangat unik. Erik pun tersenyum sambil meninggalkan tempat itu, namun baru saja memasuki mobil, sang asisten telah mengulurkan sebuah undangan padanya yang membuat Erik mengerutkan keningnya. Ini undangan pesta ulang tahun Arga. Erik berbicara sambil memperhatikan undangan di tangannya, dia tak menyangka akan diundang ke pesta ulang tahun pria itu, padahal sebelumnya dia tidak terlalu dekat dengan Arga. Kemarin saja menghadiri acara ulang tahun ayah Arga hanya karena sebuah bisnis yang sedang mereka jalin, namun sekarang, pria itu benar-benar mengundangnya. Sementara di tempat lain, Arga yang bersama asistennya sedang berdiskusi. Jadi mereka telah menyiapkan seluruh hal yang diperlukan untuk pesta itu. Arga tampak memalingkan wajahnya dari dokumen yang sedang ia pegang. Dia sedikit tidak senang dengan pesta itu. Benar sekali, dan saya telah mengirimkan undangan terpisah untuk Erik dan Irman sesuai perintah Anda, ucap sang asisten. Pastikan dua pria itu datang. Untuk Irman, aku sendiri yang akan memastikannya, ucap Arga yang ingin menunjukkan pada dua pria itu bahwa dia dan Astin telah menikah. Sangat asisten menganggukkan kepalanya, lalu dia teringat sesuatu dan dengan ragu-ragu berkata, lalu mengenai cincin yang Anda pesan sebelumnya, sepertinya akan sulit untuk menyelesaikannya sampai hari ulang tahun Anda, karena cincin dengan desain khusus itu memiliki kerumitan yang beri mereka berapapun yang mereka minta asalkan itu selesai di hari ulang tahunku, ucap Arga yang ingin memberikan kejutan untuk istrinya. Saya mengerti, kata sang asisten sebelum keluar meninggalkan ruangan Arga. Baru saja pintu ruangannya tertutup, sebuah pesan telah masuk ke ponsel Arga, yang merupakan sebuah pesan dari istrinya. Aku dalam perjalanan ke kantormu sekarang, apa kau sibuk? Isi pesan itu membuat Arga tersenyum, lalu dia dengan cepat membalas pesan tersebut sebelum meletakkan ponselnya dan menekan salah satu tombol pada telepon kantornya. Ya, Tuan, jawab sang asisten dari seberang telepon setelah beberapa saat. Istriku akan datang, siapkan sesuatu yang sehat untuknya. Tunda juga rapatnya. Perintah Arga sebelum mematikan telepon itu. Arga lalu berdiri, segera berjalan ke arah kaca memperbaiki penampilannya, dan tak lupa pula menyemprotkan parfum di beberapa titik tubuhnya.